Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau meluangkan waktunya untuk hadir di sharing session kita pada malam hari ini, yaitu yang bertemakan aturan tentang kepabeanan. Oke, saya rasa aturan kepabeanan ini sangat penting ya untuk kita ketahui karena memang beberapa dari kita sedang berkuliah di luar negeri dan juga mungkin ada beberapa dari kita yang akan pulang ke Indonesia. Dan terlebih lagi ada peraturan baru yaitu tentang aturan tentang IMEI dan beberapa detail aturan lainnya pastinya yang perlu kita ketahui karena kalau misalkan kita tidak mengetahui aturan itu bisa-bisa kita kena denda dan lain sebagainya. Oleh karena itu, malam ini kita akan membahas tentang aturan kepabeanan ini bersama dua orang narasumber yang sangat expert di bidangnya dan juga punya banyak informasi yang bisa kita ketahui, yaitu narasumber yang pertama, Ibu Sudarma, Herma Sudarma. Beliau adalah officer gitu ya, pegawai di Bea Cukai, dan narasumber yang kedua adalah Mas Kadek Heri Priantara. Beliau juga merupakan officer atau pegawai di Bea Cukai, dan mereka pastinya akan membahas aturan tentang kepabeanan tersebut dengan spesifikasi masing-masing atau kayak detail informasi yang sedikit berbeda antara Mas atau Beli Putu dan juga Beli Kadek. Dan untuk diskusi kita malam hari ini tentu saja akan dipandu oleh saya, Eka Pratiwitaukanti, dan nanti setiap masing-masing dari narasumber akan berbicara sekitar 20 menit. So, setelah mereka atau kedua narasumber ini membicarakan atau memaparkan materinya, akan ada juga tanya jawab yang kita lakukan. Jadi teman-teman yang hadir di sini boleh nanti mengajukan pertanyaan gitu ya. Mungkin ada sekitar 40 menit sesi tanya jawab yang akan kita. Oke, untuk sesi yang pertama ya. Sesi yang pertama ini kita akan mulai dari Mas Ibu Herma Sudarma terlebih dahulu, yaitu yang akan membahas tentang spesifik tentang aturan barang bawaan dari luar negeri sekaligus penghitungan pajak barang impor dan juga pengenalan tentang custom declaration Indonesia gitu ya. Oke, kepada Mas Putu silakan memberikan pemaparannya selama kurang lebih 20 menit. Nanti setelah itu baru kita lanjut ke Mas Kadek Heri. Silakan. Terima kasih, selamat malam, salam sejahtera buat teman-teman semua. Terima kasih moderator sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk sharing knowledge about custom atau kepabeanan. Dan kebetulan hari ini saya ingin berbagi sedikit mengenai implementasi kepabeanan di bidang impor terkait barang bawaan penumpang. Sebelum saya mulai, saya sedikit ada video. Saya akan share screen di sini. Video ini video singkat mengenai mengenai regulasi terbaru ya barang bawaan penumpang yang nantinya akan sangat berguna untuk teman-teman yang mau balik ke Indonesia sehingga tidak ada miskomunikasi antara petugas di lapangan dengan teman-teman sekalian. Baik, kita mulai dulu ya. Ini ada video 2 menit saja dulu sebelum saya mulai presentasi. Angin segar bagi para pelancong. Ketika kita tiba dari luar negeri dan membawa barang bawaan, maka sesungguhnya kita sedang mengimpor barang dan terhutang bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayarkan. Tapi tenang, pemerintah menetapkan paket regulasi baru untuk barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, yaitu yang pertama, menaikkan nilai pembebasan bea masuk untuk barang pribadi penumpang dari semula $250 per orang menjadi $500 per orang. Yang kedua, menghapus istilah keluarga. Karena berdasarkan studi banding dengan prosedur pembebasan di beberapa negara, tidak dikenal pembebasan yang diberikan untuk keluarga. Yang ketiga, pembebasan bea masuk, cukai, dan pajak untuk pemasukan barang kena cukai melalui barang bawaan penumpang tetap diberikan. Sebagai berikut, 200 batang sigaret, 25 batang cerutu,
atau 100 gram tembakau iris atau hasil tembakau lainnya. Dan 1 liter minuman mengandung etil alkohol. Jika terdapat kelebihan atas barang kena cukai tersebut, maka akan dimusnahkan. Yang keempat, penyederhanaan pengenaan tarif bea masuk tunggal, yaitu sebesar 10%. Sebelumnya bervariasi sesuai dengan jenis barang yang dibawa oleh penumpang. Yang kelima, kemudahan prosedur bagi penumpang yang akan membawa barang-barang ke luar negeri untuk dibawa kembali ke Indonesia, sehingga pada saat tiba di Bandara Indonesia, mendapat kepastian dan kelancaran pengeluarannya. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, segera hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Baik, kita lanjutkan. Mungkin seperti itu ya, gambaran sedikit mengenai proses kepabeanan yang berhubungan dengan pembawaan barang penumpang sebelum kita berangkat ke Indonesia. Jadi, saya mau lanjutkan sedikit mengenai presentasi sedikit, terutama bagaimana sih prosedur sebenarnya, terus penetapan pajaknya seperti apa, penghitungannya, dan mungkin sedikit mengenai custom declaration, dan simulasi daripada penghitungan tersebut. Oke, saya mulai sedikit. Ini slide-nya dari Kementerian Keuangan langsung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saya minta sedikit untuk pemaparan hari ini. Pertama adalah ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak serta pengangkut. Ini sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan nomor 203 ya, PMK 04 tahun 2017. Next, jelaskan tadi bahwa barang penumpang atau awak serta pengangkut yang akan berangkat ke Indonesia dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu barang pribadi dan barang selain pribadi. Mungkin kita lihat kategori di sini kenapa barang pribadi dan selain barang pribadi. Jadi barang pribadi adalah barang-barang yang memang digunakan oleh orang tertentu secara wajar ya. Kita di lapangan melakukan professional judgment mengenai barang impor yang akan dibawa oleh penumpang. Jadi kita bisa identifikasi ya, barang pribadi seperti apa dan barang selain pribadi seperti apa. Mungkin saya lihat gambar seperti ini, ada mesin atau barang-barang tertentu yang kemungkinan besar itu bukan untuk keperluan pribadi. Next, penumpang atau awak serta pengangkut akan menuju ke bandara, di bandara kedatangan di Indonesia, untuk diperiksa atau dicek oleh petugas. Di sana ada namanya formulir CD, ini bukan celana dalam atau apa ya, ini custom declaration. Custom declaration bisa berupa 2 jenis, yaitu formulir. Formulir itu yang pertama didapatkan di pesawat udara sebelum landing, biasanya diberikan oleh pramugari atau pramugara. Yang kedua itu bisa juga didapatkan pas kedatangan di bagian informasi sebelum masuk ke baggage claim biasanya. Yang kedua, kita bisa melakukan proses deklarasi custom declaration melalui elektronik sekarang, lebih mudah. Jadi kita dari rumah mendeklar barang yang akan kita bawa, sehingga nantinya setelah sampai di tujuan, tinggal memberitahukannya kepada petugas untuk dicek. Untuk PEBK di sini adalah penanganan yang dilakukan terhadap barang selain barang pribadi. Jadi tadi alat-alat kayak alat-alat perusahaan atau mesin segala macam yang dititip mungkin ya buat teman-teman yang mau ke Indonesia terus dititipin barang sama bos, mungkin skemanya tidak bisa melalui barang pribadi, tapi harus barang non pribadi yang pengurusannya harus melalui PIBK, jadi pemberitahuan impor barang khusus, dan itu ya sedikit memerlukan waktu dan mekanisme. Next, sebelum kita masuk atau ngambil barang, biasanya ada 2 jalur di Indonesia, itu ada 2 jalur, yaitu jalur merah dan jalur hijau. Mungkin bisa dibaca di sini. Jalur merah itu ya apabila barang dengan nilai pabean melebihi batas dapat diberikan pembebasan bea masuk, atau melebihi
jumlah barang kena cukai yang dapat diberikan pembebasan bea masuk. Biasanya itu kita declare di custom declaration. Jadi sebaiknya kita jujur aja, jangan sampai nanti setelah diperiksa oleh petugas ketahuan bahwa kita tidak memberitahukan secara benar akan kenakan sanksi berupa denda. Lanjut, kita membawa barang berupa hewan, ikan, atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, atau tumbuhan. Seperti makanan ya, terutama sama seperti di Australia. Narkotika, psikotropika, prekursor, obat-obatan senjata api, dan sejenisnya. Terus uang tunai di sini. Ada uang tunai, mungkin yang teman-teman mau BFG, mungkin punya banyak uang, nilainya lebih daripada 100 juta, mohon diberitahukan. Pemberitahuannya tidak dikenakan biaya sama sekali, tapi harus diberitahukan di custom declaration. Apabila tidak diberitahukan dalam custom declaration, apabila membawa uang tunai atau sejenis yang setara dengan itu, misalnya biliet giro atau cek yang melebihi nilai daripada 100 juta rupiah dan ketahuan tidak memberitahukan dalam custom declaration, maka akan dikenakan denda sebesar 10% dari nilai barang tersebut, nilai uang tersebut. Lumayan banyak. Jadi sebaiknya diberitahukan karena tidak akan ada pajak di sini ya, untuk bawa uang banyak. Untuk info, maksimal uang yang boleh dibawa oleh penumpang adalah di bawah 1 miliar. Di atas 1 miliar harus memberitahukan kepada petugas dengan formulir khusus namanya BC 3.2 dan harus memiliki izin dari Bank BI sebelum membawa ke Indonesia. Jadi harus dapat izin dulu dari Bank Indonesia untuk pembawaan uang tunai di atas 1 miliar. Barang yang dikategorikan sebagai barang impor yang dibawa oleh penumpang atau barang impor yang dibawa oleh awak sarang pengangkut selain barang pribadi. Itu ya saya bilang tadi, barang-barang selain barang pribadi kita harus laporkan juga. Tapi akan ada pengenaan tertentu untuk barang tersebut sesuai dengan tarif masing-masing barang. Jadi setiap barang punya tarif berbeda-beda. Cuman kebetulan untuk barang sarana pengangkut dikenakan tarif flat, cuman 10%. Pokoknya 10% dari kelebihan pembebasan sebesar $500 per orang. Dan yang terakhir itu pengeluaran barang lost found. Apabila ternyata barang kita ketinggalan, tiba-tiba kita nggak bisa tahu ya, kadang-kadang ini kejadian yang sering banget terjadi. Barang kita masukin ke pesawat, kita pikir udah sampai juga barang sama kita, ternyata delay atau nggak salah dimasukkan, sehingga datangnya telat. Pengeluaran barang lost found bisa diurus, tapi harus melalui jalur merah dan diperiksa dulu sama petugas. Yang penting laporkan dulu bahwa kita kehilangan, nanti akan diberikan surat-surat kehilangan di sana yang berhubungan dengan maskapai masing-masing. Nanti setelah barang ditemukan, untuk pengeluarannya harus melalui jalur merah. Untuk jalur hijau sebenarnya sederhana, di mana tidak membawa barang-barang impor selain barang yang ditetapkan jalur merah tadi ya. Terus jalur hijau juga, saya biasanya kan kita pas masuk bandara, kita melihat jalur merah, jalur hijau. Kita sih sebenarnya sebagai manusia kan pasti milihnya jalur hijau aja, ngapain jalur merah, ribet. Kita langsung aja ke jalur hijau, sebenarnya sih nggak ada masalah. Asalnya kita yakin bahwa apa yang kita bawa di custom declaration adalah benar, jujur. Bahwa tidak ada barang yang menurut kita melebihi nilai 500 juta atau nggak ada barang larangan seperti misalnya itu rokok, minum alkohol, segala macam yang melebihi batas. Jadi kita nggak masalah sebenarnya. Kita kalau yakin ya udah, kita langsung pakai jalur hijau, nggak usah pakai jalur merah. Dan sedikit bocoran juga, biasanya untuk penetapan jalur ini kadang-kadang ya untuk kedatangan pesawat dari negara-negara tertentu yang diyakini memiliki high potensi untuk kayak penyelundupan atau segala macam, mungkin dari misalnya negara konflik misalnya ya, Timur Tengah segala macam, kemungkinan besar dia akan semua masuk jalur merah, jadi diperiksa fisik gitu. Kalau untuk Australia agak low risk. Ini adalah contoh custom declaration yang nantinya akan diisi oleh penumpang yang mau ke Indonesia. Mungkin teman-teman yang sudah pernah travel around the world, ya ini salah satu yang harus diisi. Nanti diisinya sesuai dengan yang
diberitahukan di sini, dicentang aja sesuai yang ada. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Ini nama lengkap, lahiran, kerjaan, segala macam, nomor paspor. Mungkin nggak sulit ya, tinggal ngisi aja. Next. Oke, ini untuk yang elektronik. Jadi, kalau nggak mau ribet, custom declaration, download aja nih. Download aplikasi online custom declaration di Google Play atau Apple Store ada. Nanti tinggal diisi semua datanya. Terus dalam hal ini barang bawaan, kalau melebihi ya, lebih batas yang dipersyaratkan, entry data barang tersebut dan nilai pabeannya berapa. Nanti kirimkan data dan terima respon QR, kayak scan code juga. Pas Anda berangkat, nanti tunjukkan QR-nya kalau udah sampai di Jakarta, atau enggak di bandara masing-masing. Jadi nanti diberitahukan berapa pengenaan biaya masuknya, apabila ternyata ada kelebihan barang. Seperti itu. Next. Ini online custom declaration, prosesnya seperti ini ya. Jadi download aplikasi, fill the form, send, dapat QR code, habis itu terbang pesawat sampai di Indonesia, ambil bagasi, tinggal pilih elektronik lainnya ya, red, green, atau elektronik lain. Jadi di sini ada 3. Jadi sekarang ini ada kayak bandara besar yang Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta itu pasti ada elektronik lain. Jadi kita yang menggunakan aplikasi mobile, kita bisa menggunakan line ini gitu. Jadi tinggal di-scan QR code-nya. Nanti itu juga sama berhubungan dengan email yang akan dibahas oleh Pak Kadek. Next, ini ya, untuk barang kena cukai. Barang kena cukai ini kan ada hasil tembakau, minuman beralkohol, terus tembakau iris, sama curtu kayak gitu ya. This itu tembakau iris. Hasil tembakau bisa dibawa oleh orang dewasa dengan usia di atas 18 tahun ke atas ya. Ini sesuai dengan pasal 21 PP 109 tahun 2012. Jadi kalau orang di bawah umur itu tidak boleh. Minuman beralkohol juga seperti itu. Minimal umur 21 tahun. Dan tidak melebihi batasan jumlah yang ditentukan. Yaitu minuman beralkohol sekitar 1 liter dan untuk hasil tembakau 200 batang. Oke. Mungkin kita lanjut nih ya. Ini ada studi kasus. Mungkin sedikit membingungkan, tapi saya akan jelaskan lebih mudah. Di mana ini sebenarnya keluarga. Ada keluarga, 2 orang dewasa, dan 2 orang anak. Jadi dalam satu keluarga ini, terutama untuk teman yang BFG, bawa keluarga semua. Jadi ini info penting, di mana dulunya keluarga itu dihitung $1.000. Satu keluarga, tapi sekarang udah nggak ada, jadi per orang dapat 500. 2 orang dewasa ini membawa 1 unit cellphone, kondisi baru seharga $800 USD, dan 3 potong pakaian, kondisi baru juga ya, merek GAD, ini yang nggak mahal, harga totalnya 1.500 USD, jadi dianggap 500 USD per pieces, dan mempunyai NPWP. Nah, jadi pas dia masuk ke customs, pas diperiksa fisiknya barangnya, ternyata banyak sekali barang-barang. Pasti bingung kan, ternyata, takutnya saya akan dikenakan, karena kan maksimal 500 nih. Ternyata yang dikenakan adalah sejumlah cuman sekitar 300 saja, $300 aja, bukan lebih gitu ya. Kenapa? Karena ternyata ini kan ada 2 orang dewasa dan 2 orang anak. Jadi dianggap itu 4 orang. 4 orang itu kan kalau dikalikan 500 berarti kan 2.000 ya. Nah, sedangkan 3 potong pakaian dianggap ya, tetap dianggap karena kalau dia dalam satu keluarga, satu kolektif ibaratnya, dia dianggap itu sudah bagian dari keluarga tersebut. Jadi FOB-nya diibaratkan satu orang itu 500, jadi 3 orang itu free. Karena 1.500 bagi 3. Harga pakaian itu dibagi 3, 500 masing-masing, dianggap ke salah satu orang. Sesuai keterangan yang di bawah ya. 1 orang dewasa memiliki 1 unit cellphone, dianggap seperti itu. 1 orang dewasa memiliki 1 potong pakaian, 1 anak 1 potong pakaian, 1 anak 1 potong pakaian. Jadi yang dikenakan biaya masuk itu cuma 1 cellphone yang baru.
1 orang dewasa, 1 cellphone yang baru. Untuk tambahan info, kalau bawa HP baru maksimal 2. Di atas 2 harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku adalah harus adanya izin dari Kemeninfo dan lain-lain. Itu agak ribet sebenarnya, karena ya seperti itulah administrasi. Jadi yang dikenakan hanya $300 ya. Jadi 800 dikurangi 500. Untuk biaya masuk ada 10% flat, PPN-nya 10% tetap, PPh 7,5% jika punya NPWP. Kalau nggak punya 15%, lumayan banyak. Dan asumsi NDPBM ini adalah kurs tukar, jadi 13.000 dianggap. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi 3 potong pakaian diberikan kebebasan biaya masuk, karena masih dalam batas FOB ya, 500 USD per pakaian. Dan perhitungan biaya masuknya seperti ini. Jadi 1 unit cellphone aja yang dihitung. Kelebihannya adalah berupa 300 ya, $300. Jadi $300 dikalikan 13.000, jadi 3.900.000. Biaya masuknya 10%. Sekitar 390.000 ditambahkan dapatnya nilai impor yaitu 4.290.000. Nah, PPN dihitung berdasarkan nilai impor. Jadi 10% dikali nilai impor. 4.290 dapatnya 429.000. Plus PPh karena dia bawa NPWP dapatnya 7,5% kali 4.290.000 juga dapatnya 321. Jadi total yang harus dia dibayar adalah, oh maaf nih, ada kesalahan. Biaya masuk ini ditambahkan dengan PPN 429 dan ditambahkan dengan PPh yaitu 321. Jadi totalnya adalah 390.000 ditambah 750.750. Jadi sekitar 1 jutaan lebih, 1.100.000 lebih. Lumayan banyak. Jadi oke, jadi kita lanjutkan. Ini kasus pertama ya. Ini kasus kedua nih. Kebetulan ada barang bukan pribadi ya yang dibawa oleh penumpang. Misalnya kita dititipin sama perusahaan untuk membawa sesuatu spare part misalnya. Ini sering banget terjadi. Jadi ilustrasi seperti ini, Pak Ahmad datang dari Singapura dengan bawa barang terdiri dari 3 pasang sepatu, itu $300, 1 buah tas $200, 1 buah jam tangan $300, dan 10 buah spare part mobil $100. Pembebasannya ya, biaya masuk dan PDRI diberikan 500 per orang. Maka Pak Ahmad mendapat pembebasan dengan skema seperti ini. 3 pasang sepatu, itu $300 plus 1 buah tas. Total $500. Jadi bisa dibebaskan ya. Jadi sisanya harus dikenakan, yaitu berupa 300 yang jam tangan yang harus dikenakan. Dan atau enggak 1 buah tas plus 1 buah jam tangan. Jika bisa. Jadi yang dikenakan adalah 3 pasang sepatu doang, seharga $300. Tapi kenapa 10 spare part nggak dihitung? Karena hitungannya harus berbeda. Perhitungan untuk 10 buat spare part itu harus berubah, di mana tarif yang digunakan adalah tarif spesifik barang tersebut. Jadi barang yang berupa spare part dikenakan biaya masuk 10%. 10%, terus PPN, PPh juga, terus PPh juga. Terus dia bayar 2 kali berarti, jadi barang pribadi dikenakan biaya masuk lain, menerapkan tarif MFN itu, jadi tarif per masing-masing barang, terus sama dia dikenakan kelebihan atas barang yang dia bawa, sebesar $300 itu. Jadi seperti itu. Next, ini ada keluarga juga ya, Andi, Santi, Anto, Saki, dan Intan, mereka satu keluarga. Nah, masing-masing membawa barang seperti ini. 300 dompet, sepatu,
tas, ini baru lah ya, kita asumsinya baru. Kalau untuk barang yang emang sudah dipakai, jarang diperiksa. Jadi ini adalah biasanya tas baru, dompet baru, sepatu baru. Jadi dianggap seperti inilah skemanya. Dia belanja. Terus, biar tidak bingung, jadi dompet dan sepatu yang dibawa oleh Andi sebesar $700 ini totalnya digeser ini. Maksudnya karena Intan tadi cuma 50, jadi ditambahkan 450 ke Intan biar ini mengurangi. Jadi Andi itu cuma bayar 700 dikurangi 450 nanti karena 450 karena mereka berkeluarga, jadi 450 digeser ke Intan walaupun dia cuma bayi ya. Seperti itu. Jadi dia bayar cuman sisa dari yang dia gunakan. Jadi sebesar 700 dikurangi 450, sekitar 250 aja. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Nanti presentasi berikutnya dilanjutkan oleh Pak Kadek mengenai ini. Thank you. Terima kasih banyak kepada Mas Putu atas pemaparannya, sangat fantastik meskipun mungkin ada beberapa dari kita yang masih oh my god pusing gitu ya untuk menghitung penghitungan pajaknya tadi, tapi mungkin nanti bisa latihan ke Mas Putu, boleh nanya-nanya gitu ya Mas ya. Dan juga sekarang kita akan lanjut ke pemaparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Mas Kadek Heri, dan beliau akan menyampaikan pemaparan tentang spesifik nih tentang aturan email dari elektronik tertentu. Nah, pasti ini ditunggu-tunggu oleh kita semua karena memang ini kayak aturan yang cukup baru gitu ya. Nah, langsung saja kepada Mas Kadek Heri, silakan menyampaikan pemaparannya kurang lebih selama 20 menit. Makasih Eka atas kesempatannya. Kali ini saya akan mencoba membahas terkait peraturan yang berlaku bulan April kemarin. Mungkin teman-teman sudah pada aware terkait ketentuan pemblokiran perangkat digital yang berbasis SIM card. Berikut beberapa slide yang bisa saya share. Peraturan ini sebenarnya digodok oleh 3 kementerian waktu itu, yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kemkominfo. Untuk tujuannya apa? Yaitu untuk membatasi peredaran black market atas handphone, komputer genggam, dan komputer tablet. Nah, dengan adanya sistem ini, otomatis ketika email teman-teman, perangkat teman-teman tidak terdaftar di database yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian, maka ketika perangkat tersebut terhubung dengan jaringan seluler di Indonesia, maka akan terblokir dan masuk daftar hitam. Selengkapnya akan saya bahas seperti berikut. Pertama mungkin akan saya jelaskan mengenai dasar hukum dari peraturan ini, kemudian perangkat-perangkat apa saja yang diatur dalam peraturan, kemudian email itu sendiri seperti apa, bagaimana mengeceknya, kemudian cara kerja sistem pemblokiran ini seperti apa, selanjutnya mengenai prosedur registrasi khusus barang atau perangkat yang teman-teman beli di luar negeri ketika akan kembali ke Indonesia, dan saya akan membahas terakhir mengenai beberapa pertanyaan yang sering teman-teman di sekitar saya sampaikan. Mungkin akan saya sedikit bahas di sini. Next-nya terkait legal basis. Dasar dari aturan ini yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 11 tahun 2019, di mana dalam pelaksanaannya diserahkan kepada Bea Cukai selaku penjaga gerbang terdepan perbatasan Indonesia, baik di bandar udara ataupun di pelabuhan laut. Maka dengan ini Direktur Jenderal Bea Cukai menerbitkan tata laksana atas peraturan ini, yaitu Per 05 BC 2020. Inilah dasar dari teman-teman kami di lapangan, dari Otoritas Customs Indonesia untuk melakukan pengawasan, registrasi, dan penindakan terkait peraturan IMEI ini. Peraturan ini berlaku efektif mulai tanggal 18 April 2020, di mana implikasinya yang pertama yaitu
perangkat X ilegal yang sudah beredar di pasaran dan masih dalam persediaan pedagang yang sudah diaktifkan tidak diblokir. Itu semacam ada pemutihan ya dari tanggal cut-off 18 April. Jadi sebelum itu kalau sudah aktif dianggap legal. Kemudian untuk perangkat ilegal termasuk perangkat X ilegal yang masuk sebelum 18 April 2020 dan belum diaktifkan akan diblokir. Jadi konsekuensinya seperti itu. Kemudian perangkat apa saja yang diatur? Di peraturan disebutkan pertama yaitu telepon genggam atau handphone. Kemudian yang kedua adalah komputer genggam. Mungkin saat ini tidak terlalu banyak pakai komputer genggam ya. Handle komputer. Dan yang terakhir yaitu komputer tablet seperti iPad atau Samsung Tab dan segala macamnya. Dengan catatan perangkat ini berbasis subscriber identification module atau menggunakan SIM card. Jadi perangkat yang hanya menggunakan Wi-Fi seperti iPad atau tablet yang hanya mengakses Wi-Fi tanpa ada slot SIM card tidak perlu untuk mendaftarkan ini. Jadi harus diperjelas di sini Wi-Fi only tidak perlu registrasi IMEI karena tidak akan menggunakan SIM card di Indonesia. Untuk melihat IMEI mungkin teman-teman sudah pada tahu, saya cuma mengingatkan sebenarnya bisa diakses masing-masing handphone atau tabletnya di general setting, di about nanti akan muncul IMEI. Tapi ada shortcut praktis yang bisa bekerja di sistem Android ataupun iOS, yaitu teman-teman bisa mengetik bintang pagar 06 pagar, nanti akan langsung muncul di tampilan handphone teman-teman terkait IMEI. Di sini ada IMEI, kadang muncul IMEI 1, IMEI 2, kok ada IMEI, ada 2 IMEI di handphone saya. Nah, biasanya terkait dengan slot SIM card yang ada di handphone. Kalau misalnya mendukung dual SIM card, di sana otomatis akan muncul 2 IMEI. Untuk iPhone sendiri walaupun slot SIM card-nya cuma 1, tapi akan muncul 2 IMEI karena iPhone terbaru yang sekarang mendukung fasilitas eSIM atau electronic SIM. Jadi tetap memiliki 2 IMEI walaupun slot SIM card-nya cuma 1. Nah, 2 IMEI atau 1 IMEI tersebut silakan teman-teman copy, cek di situs imei.kemenperin.go.id untuk mengetahui apakah IMEI handphone teman-teman sudah terdaftar atau belum untuk memastikan. Karena seperti pernyataan dari Kemenperin bahwa setiap ponsel saat terhubung ke operator akan diperiksa oleh aplikasi DIBS, yaitu Device Identification, Registration, and Blocking System. Apabila nomor IMEI-nya terdaftar, maka proses koneksi akan berlanjut. Nggak masalah, teman-teman bisa lanjut memakai HP-nya. Tapi apabila tidak terdaftar, proses koneksi akan dihentikan alias diputus. Jadi penyedia jaringan seluler di Indonesia sudah diwajibkan untuk memutus jaringan apabila ternyata terlacak IMEI-nya tidak ada di database. Terkait database IMEI yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian saat ini, dari mana saja input IMEI tersebut? Setelah saya baca-baca peraturan dari Kemenperin, ada 5 sumber input dari database mereka. Yang pertama yaitu dari pendaftaran produsen handphone atau perangkat dalam negeri. Setiap mereka memproduksi perangkat elektronik tersebut, mereka akan meregistrasikan IMEI atas produk yang mereka produksi. Itu yang pertama. Kemudian terkait importasi. Nah, setiap importir atau pemegang merek akan membuat list IMEI atas impor perangkat yang mereka datangkan dari luar negeri. Jadi otomatis ketika impor tersebut resmi dilakukan, maka akan terregistrasi di database. Ketiga yaitu operator dan server yang dilaporkan secara berkala oleh penyedia atau provider jaringan seluler di Indonesia. Kemudian yang keempat, nah di sini nanti akan saya bahas secara spesifik, yaitu handphone yang dibeli perorangan di luar negeri yang perlu teman-teman laporkan ketika tiba di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu perangkat yang telah beredar yang tidak perlu diregistrasi, yang mana telah aktif sebelum cut-off tanggal 18 April. Seperti yang saya singgung bahwa peraturan ini mewajibkan semua provider jaring seluler di Indonesia, baik itu Telkomsel, XL, dan segala macamnya, untuk mengidentifikasi IMEI dan subscriber identity ketika terkoneksi dengan jaringan mereka. Mereka secara berkala harus melaporkan IMEI yang mereka layani.
sehingga nanti akan di cross check dengan data CEIR yang dimiliki Kementerian Perindustrian, sehingga muncul ada 2 list. Yang pertama itu whitelist. IMEI teman-teman akan masuk di whitelist ketika datanya match antara IMEI yang terlacak di provider dengan database Kemenperin. Tetapi ketika datanya tidak match, dalam artian IMEI yang perangkat yang teman-teman pakai ternyata tidak terdaftar, maka otomatis akan dimasukkan ke blacklist, sehingga provider jaringan apapun di Indonesia akan memutus atau tidak memberikan akses kepada perangkat seluler tersebut. Di peraturan Bea Cukai sendiri ada beberapa hal spesifik yang dilakukan atau diatur untuk melakukan pendaftaran IMEI. Namun dalam hal ini saya mungkin akan membahas satu saja yang sangat terkait dengan teman-teman di sini, terutama yang mau BFG, yaitu pendaftaran IMEI hand carry. Hand carry ini dalam artian barang-barang yang teman-teman bawa ketika berangkat menggunakan pesawat ataupun kapal laut ke Indonesia. Seperti yang sudah Saudara Putu jelaskan tadi. Secara singkat, gambaran umumnya seperti ini. Registrasi IMEI bisa dilakukan ketika teman-teman sudah memegang tiket pesawat. Karena di form yang disediakan, teman-teman harus mengentri nomor pesawat ataupun nomor voyage atau nomor yang ada di kapal laut. Adapun registrasi ini bisa dilakukan via mobile application ataupun melalui web beacukai.go.id. Dari registrasi tersebut nanti teman-teman akan dapat barcode yang nanti harus ditunjukkan kepada petugas bea cukai di bandara kedatangan internasional di Indonesia. Nantinya petugas akan mengecek isian form yang teman-teman sudah lakukan secara online dengan kondisi fisik barang. Di sini mungkin saya ingatkan teman-teman isi secara teliti, jangan sampai salah. Tapi kalaupun salah, nanti petugas bisa merevisi. Kalau ternyata setelah dicek mungkin terkait jenisnya atau mereknya mungkin salah input, nanti bisa disesuaikan di lapangan. Terkait HP baru, seperti yang dijelaskan tadi, tentu ada kewajiban perpajakan. Registrasi bisa dilayani ketika teman-teman sudah melakukan pelunasan atas biaya masuk dan pajak-pajak atas perangkat baru tersebut. Dan nanti setelah di-scan ke registrasi, datanya akan disampaikan ke Kemkominfo dan Kemenperin sebagai pengelola database IMEI. Ini terkait mobile application yang saya bilang tadi. Sayangnya untuk saat ini, aplikasi ini hanya ada di sistem Android. Jadi untuk iOS belum ada. Silakan untuk pengguna Android, teman-teman bisa cari nama aplikasinya Mobile Bea Cukai. Di sana bisa diinstal secara gratis. Di mana di dalamnya ada beberapa menu, yang salah satunya adalah untuk registrasi IMEI. Di sana juga apabila teman-teman tidak mau ribet hitung-hitungan yang seperti dijelaskan tadi, di sini kita bisa membuat simulasi perhitungan dengan formula yang sudah disiapkan di aplikasi. Teman-teman tinggal input jenis barangnya apa, kemudian nilainya berapa, nanti otomatis ada estimasi berapa kira-kira pajak yang harus teman-teman bayar. Jadi aplikasi ini handful dan sangat useful. Kembali ke registrasi IMEI, nanti teman-teman tinggal klik menu IMEI, kemudian di sana akan muncul pengisian untuk data diri terkait penerbangan, tanggal berapa, nomor paspor, nama, dan segala macamnya. Kemudian dilanjutkan dengan data barangnya seperti apa, speknya seperti apa, warna, segala macam. Untuk IMEI ada 2, IMEI 1, IMEI 2. Kalau misalnya cuma satu IMEI, ya cukup satu IMEI saja yang diinput. Kemudian nilai barangnya berapa juga perlu diinput. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa maksimal perangkat yang boleh dibawa yaitu 2 unit. Jadi di sini kalau teman-teman bisa membawa lebih dari 1, tinggal klik plus button di gambar paling kanan untuk menambah satu tambahan perangkat yang teman-teman bawa untuk diregistrasikan IMEI-nya. Nanti di proses terakhir, teman-teman akan mendapatkan barcode seperti ini di gambar sebelah kanan, dan nanti bisa di-download agar tersimpan di handphone dan bisa ditunjukkan ke petugas ketika sampai di Indonesia.
Terkait karena situasi COVID, setelah saya konfirmasi ke teman-teman, mungkin prosesnya akan sedikit berbeda dan jumlah petugas di lapangan pun tidak akan sebanyak seperti biasanya. Di mana pada saat penyerahan custom declaration, mungkin akan disediakan box dan teman-teman di sana memasukkan secara mandiri. Kalau teman-teman membawa dan ingin meregistrasikan emailnya, harap hubungi atau beritahu petugas bea cukai dengan seragam biru dongker seperti petugas imigrasi atau custom di Australia, persis seragamnya seperti itu. Minta bahwa teman-teman ingin registrasi email seperti itu. Karena mungkin karena situasi COVID ini, jadi prosedurnya juga saya tidak tahu pasti bagaimana di lapangan, tapi perlu proaktif dari teman-teman untuk mencari ketika memang ingin meregistrasikan perangkatnya. Kemudian prosedur kedua, terutama bagi yang pengguna non-Android, bisa meregistrasikan via website, yaitu beacukai.go.id. Nanti teman-teman bisa scroll down, kira-kira tampilan terbawah seperti ini, seperti di gambar. Nanti klik registrasi email. Yang muncul sebenarnya sama saja, data isiannya sama seperti yang di aplikasi Android, data diri dan data barang, teman-teman isi. Kemudian list data barangnya cuma disediakan 2 karena memang 2 yang diizinkan untuk barang bawaan penumpang. Kalau lebih dari itu menggunakan mekanisme lain seperti yang bilang Saudara Putu tadi. Kemudian prosesnya tinggal diisi formnya, segala macam, send, dan nanti ketika berhasil maka akan dapat notif sukses dan bisa di-generate PDF-nya untuk disimpan barcode. Ini previewnya kalau memang sudah berhasil melakukan registrasi. Beberapa hari terakhir saya sempat dapat beberapa pertanyaan dari teman terkait email ini. Yang pertama yaitu HP dibeli di luar negeri, sudah pernah dibawa ke Indonesia dan memakai SIM card lokal. Misalnya pas break semester atau liburan akhir tahun teman-teman sempat ke Indonesia pakai jaringan seluler lokal. Pertanyaannya, apakah perlu daftar lagi? Untuk memastikan teman-teman mungkin bisa cek lagi di email.kementerian.go.id, cek emailnya apakah sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar, kami sarankan agar didaftarkan kembali pada saat ke Indonesia. Takutnya sistemnya tidak meng-capture email teman-teman ketika mengaktifasi perangkatnya di Indonesia. Toh itu juga bukan barang baru, jadi tidak akan dikenakan pajak waktu masuk atau pulang BFG ke Indonesia. Kemudian pertanyaan yang sering muncul yang kedua yaitu, jika ada keluhan terkait email, kemana konsumen harus mengadu? Nah ini sebenarnya menjadi masalah juga, saya baca-baca juga di media nasional. Sebenarnya ada 2 pihak yang bisa teman-teman konfirmasi. Yang pertama yaitu provider seluler, tetapi mereka memiliki keterbatasan karena tidak dapat mengakses sentral database yang dikelola Kemenperin. Dan saat ini mungkin Kemenperin sedang menyiapkan call center untuk mengatasi keluhan-keluhan, misalnya gagal registrasi atau segala macam. Mereka seharusnya memiliki call center dan sedang diusahakan untuk diadakan oleh Kemenperin karena memang peraturannya mengharuskan seperti itu. Sedangkan dari Bea Cukai sendiri, kami cuma berwenang untuk meregistrasi via bandara atau pelabuhan bagi teman-teman yang membawa. Sedangkan apabila ada masalah lebih lanjut di sistemnya, tentu Bea Cukai tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu jika beli HP di Indonesia sebelum 18 April 2020 dan dibawa ke luar negeri, nanti pas kembali ke Indonesia apakah perlu didaftarkan dan dilaporkan ke Bea Cukai, mengingat mungkin di sini dipakai untuk kartu Vodafone atau Optus dan segala macam. Jawabannya adalah tidak, karena Bea Cukai hanya berwenang meregister perangkat yang dibeli di luar negeri. Untuk handphone yang dibeli di Indonesia, teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman membeli barang legal. Cara simpelnya mungkin bisa dengan garansi, dilihat dari garansi, seperti garansi TAM, BPTM itu terkenal di Indonesia sebagai garansi resmi. Ketika teman-teman beli HP dengan garansi toko atau segala macam, atau dikenal dengan garansi independen, misalnya berapa cuma 3 bulan, 1 bulan, kemungkinan besar itu adalah HP black market. Contoh kasus,
Ini dari saya sendiri, saya membawa 2 HP dari Indonesia dulu waktu ke sini. Merek Cina, dua-duanya merek Cina, satunya terdaftar, satunya tidak. Dan setelah saya ingat-ingat, satu ini memang saya beli dengan garansi toko. Jadi kemungkinan HP itu nggak bisa saya pakai lagi ketika balik ke Indonesia. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak kepada Mas Kadek Heri atas pemaparannya. Saya rasa sih cukup jelas dan juga bermanfaat pastinya. Tapi seandainya teman-teman di rumah ada pertanyaan, boleh tanya. Dan ini di sini saya sudah dapat beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan pertama itu dari Pak Lukman yang mungkin nanti bisa dijawab oleh Mas Putu dan selebihnya bisa dijawab oleh Mas Kadek Heri. Mungkin bisa dilihat juga di chat beberapa pertanyaannya. Dan mungkin lanjut ke Mas Putu dulu ya. Boleh jawab lebih dulu. Mas Putu silakan. Dan pertanyaannya ada di chat ya, Mas. Iya. Terima kasih banyak, moderator. Ya. Jadi sebelumnya kita jawab pertanyaan yang ada di chat dulu ya. Mungkin nanti kalau sudah ada pertanyaan setelah kita bahas semua yang di chat, ada pertanyaan lagi yang lain, silakan teman-teman kasih pertanyaan ke kami. Kalau kami bisa jawab, kami akan jawab. Pertama, dari Pak Lukman, bagaimana ketentuan memasukkan barang dengan jasa ekspedisi? Apakah ketentuannya sama? Boleh dibilang, Pak, ketentuannya berbeda. Sangat jauh berbeda, terutama untuk jasa ekspedisi. Ada 2 kategori, Pak. Terutama untuk barang kiriman untuk khusus mahasiswa dan barang yang ekspedisi emang dikirim ke Indonesia dalam rangka impor. Jadi, pertama, apabila itu adalah merupakan barang kiriman mahasiswa, itu sebenarnya dikenakan biaya masuk flat di Indonesia. Jadi, biayanya sangat murah ya. Jadi, satu kontainer yang besar, panjang, ukuran 40 feet, itu sebenarnya biaya masuk dan pajak dalam rangka impornya sekitar 8 jutaan ya. Mungkin kita tahu ya, salah satu ekspedisi sini yang terkenal Monsa. Jadi Monsa meminta kita untuk memberikan data terkait data terkait kayak visa, paspor, dan lain-lainnya. Kita ngirim barang, atau kalaupun misalnya itu memang untuk barang contoh atau enggak untuk keluarga kita ya, untuk dikasihkan hadiah, kalau jumlahnya tidak wajar, kemungkinan dikenakan biaya masuk dan ikuti aturan terkait kepabeanan melalui PIBK, jalur khusus dia. Jadi tetap akan dimintakan izin tertentu, Pak, dari kementerian masing-masing. Misalnya ya, yang paling sering dikirim dari Australia itu obat. Obat kalau masih dalam batas yang wajar untuk keperluan pribadi akan dibebaskan. Cuman kalau untuk mengirim obat atau enggak vitamin dalam jumlah yang banyak gitu tidak wajar, harus ada izin dari BP POM. Dan itu ya agak lama proses pengurusannya. Apabila barangnya tertahan karena proses pengurusan, biaya penimbunan di gudang akan sangat besar, jauh daripada harga barang. Kalau saya sarankan, sebaiknya kalau memang Pak Lukman inilah seorang mahasiswa, saya yakin tidak masalah. Mengirimkan obat dalam jumlah yang wajar tidak ada masalah. Mungkin seperti itu. Karena jalurnya berbeda antara barang bawaan dengan dengan ekspedisi. Tapi kalau misalnya Bapak mau hemat, Bapak mau bawa sendiri barangnya. Misalnya nih saya bawa vitamin banyak nih 10 kardus gitu. Tapi Bapak bawa sendiri melalui bandara, itu tidak akan dikenakan izin, Pak. Jadi Bapak tinggal nanti bayar biaya masuknya semua, karena di sana akan dikenakan biaya masuk langsung. Otomatis di bandara itu akan ditentukan berapa yang Bapak harus bayar, tanpa harus melalui prosedur izin tertentu yang memerlukan waktu. Mungkin seperti itu singkatnya. Terima kasih kepada Mas Putu atas jawabannya, dan ada beberapa pertanyaan lainnya yang nanti akan dijawab oleh Mas Kadek Heri ya, sisa dari chat tadi, pertanyaan lewat chat, tapi just in case, atau misalnya kalian mau tanya lagi, atau ada pertanyaan lainnya, juga boleh dengan cara kasih reaction ya, kasih thumbs up, atau enggak tepuk tangan, clap your hands, oke? Pakai reaction seperti itu. Oke, sekarang ke Mas Kadek, boleh dijawab pertanyaan-pertanyaan di chat, Mas?
Iya. It's 8 o'clock. Pertanyaan selanjutnya, iPad bekas yang saya beli apakah akan dikenakan bea cukai? iPad-nya WiFi seluler. Nah, ini pertanyaan dari Mas Amrullah. Terkait iPad yang sudah kita pakai di sini, ketika balik ke Indonesia tentu dalam hal pajak tidak dikenakan karena apalagi visa student, ketika kita membeli barang-barang di sini sudah dalam keadaan tidak baru, sudah dipakai, tentu pajaknya tidak. Tapi untuk emailnya sendiri, karena dibeli di luar negeri, wajib untuk diregistrasi, apalagi memakai jaringan seluler. Kalau mau dipakai dengan menggunakan SIM card di Indonesia. Kalau misalnya cuma untuk pakai wifi-nya aja, nggak masalah. Tinggal, tapi ya sayang juga kalau nggak bisa dipakai kan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, secara teknis semua perangkat berbasis seluler GSM diblok teorinya. Sebenarnya nggak seperti itu. Sistem yang dianut Kemenperin yaitu whitelist dan blacklist. Jadi mereka akan memasukkan whitelist ketika emailnya seperti yang saya bilang masuk dalam 5 input resources dari ya seperti impor legal, kemudian diregistrasi pada saat kedatangan dan segala macam yang sudah saya jelaskan tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Lukman, barusan saya cek email iPhone saya ternyata tidak terdaftar. Dulu dibeli di Indonesia, apa yang harus dilakukan? Nah, terkait karena dulu dibeli di Indonesia, jadi pertama tidak wajib dan tidak bisa diregistrasi melalui bandara kedatangan Indonesia karena barang ibaratnya barang lokal bukan barang yang dibeli di luar negeri. Kemudian perlu dicek lagi dulu pas beli garansinya resmi atau tidak, karena seperti kita tahu banyak juga beredar black market untuk iPhone di Indonesia. Untuk itulah kenapa aturan ini ditetapkan oleh pemerintah. Kalau misal di iBox, setahu saya itu adalah distributor resmi dari iPhone. Jadi untuk case seperti ini, saya juga nggak bisa jawab karena bea cukai juga kewenangannya terbatas registrasi untuk barang-barang yang datang dari luar negeri, yang dibeli di luar negeri. Mungkin nanti bisa seperti 2 opsi yang saya bilang, ke provider selulernya, konfirmasi bagaimana solusinya, karena untuk call center-nya sendiri belum terbentuk dari Kemenperin. Sementara itu mungkin yang bisa saya jawab dari pertanyaan tersebut. Kemudian dari Safriati, maaf mungkin ada yang terlewatkan tadi, yang harus melapor ke petugas imigrasi di bandara untuk registrasi IMEI. IMEI itu khusus iPhone. Ralat sedikit, bukan petugas imigrasi, tapi bea cukai. Untuk imigrasi itu cuma ngurus masalah paspor. Beda dengan Australia, custom dan imigrasi jadi satu institusi, sedangkan di Indonesia adalah 2 institusi yang berbeda. Jadi IMEI itu petugasnya adalah bea cukai yang menangani. Untuk registrasi apakah khusus iPhone? Tidak, itu seperti yang saya bilang, itu untuk semua perangkat telepon, komputer genggam, dan tablet yang menggunakan SIM card. Jadi tidak hanya terbatas pada merek tertentu, tapi jenisnya, jenis gadgetnya. Kemudian pertanyaan Pixel 3, ini semua pertanyaannya. Lalu pengalaman Bapak, saya IMEI nggak terdaftar, tapi selama udah pernah aktif di Indonesia sebelum tanggal cut-off, nyala aja sampai sekarang. Nah, mungkin logikanya ya dari implikasi kebijakan yang saya sebut tentang cut-off tadi, kemungkinan karena nggak terdaftar, kemungkinan itu barang black market, tetapi karena aktif sebelum 18, jadi diputihkan, masih bisa dipakai, sesuai yang disebutkan di peraturan tadi. Jadi nggak masalah. Mungkin ini pertanyaan untuk Saudara Putu dari Iqbal Firdaus terkait. Oke, baik. Kebetulan ada pertanyaan lagi ya dari Pak Iqbal Firdaus nih. Maksimal US $500 ya. Ini apakah khusus barang baru saja atau termasuk barang second yang bernilai tinggi juga? Jadi gini, untuk barang second yang bernilai tinggi, apabila itu memang barang pribadi kita, misalnya nih sepatu atau dompet mahal atau nggak baju mahal yang kita pakai, tidak ada masalah sebenarnya. Di Indonesia pelaksanaan penentuan maksimal $500 ini apabila pertama dilakukan pemeriksaan fisik jalur merah di bandara,
pada saat kedatangan ada 2 jalur kan, hijau sama merah. Biasanya memang kita niatnya pasti lewatnya hijau. Cuman ternyata ada pemeriksaan fisik random. Biasanya sering random check, terutama setelah melewati X-ray. Jadi setelah melewati X-ray itu petugas melihat di dalam koper yang kita bawa bahwa ada barang berharga yang kemungkinan harganya di atas rata-rata. Seperti misalnya kalau memang barang berharga, jam merek Rolex, walaupun dia bekas tapi harganya mahal, kemungkinan besar akan dimintakan nih. Sebenarnya ini barang yang dibeli luar negeri baru, atau memang itu barang Rolex misalnya yang kita sudah bawa dari Indonesia ke luar negeri dan kita bawa balik lagi. Dilihat juga di sana, karena kita kan professional adjustment nih, jadi tidak ada ibaratnya aturan baku yang mengatur mengenai barang bekas, ya artinya barang yang sudah pernah dipakai ya, dikenakan atau enggaknya, karena ini termasuk personal adjustment. Kalau kita tugas menganggap ini barang mahal dan kemungkinan besar ini adalah barang yang dibeli luar negeri yang harus dikenakan pajak, maka akan kemungkinan besar dikenakan pajak sesuai dengan harga barang. Kalau kita tidak bisa menentukan harga barang tersebut, maka akan dicari konversinya melalui sources kayak misalnya Google atau ya database harga yang kita punya, dan harga bekasnya berapa kira-kira, apakah worth it untuk dikenakan. Cuman kalau ranknya nggak terlalu jauh, misalnya nggak sampai puluhan ribu dolar atau ratusan juta harga satu barang, itu kayaknya nggak akan dikenakan. Terus ada lagi nih sebenarnya yang saya mau kasih tahu mengenai, misalnya nih untuk teman-teman yang orang Indonesia yang mau keluar negeri atau nggak keluar negeri buat jalan-jalan. Mungkin dia orang kaya yang punya tas branded misalnya ya, yang harganya ratusan juta. Sebaiknya saya kasih tahu, pas keberangkatan di Indonesia, silakan beritahukan barang branded yang akan dibawa ke luar negeri untuk melancong tersebut ke petugas. Di sana akan diberikan kayak pendaftaran, kayak surat pendaftaran barang gitu. Jadi itu akan kita bawa sebagai bukti bahwa barang tersebut kita bawa dari Indo, bukan kita beli di luar negeri. Karena kalau kita tidak memberitahukan barang mahal seperti itu, suatu saat apabila Anda kembali ke dalam negeri dengan bawa tas branded, itu akan bisa jadi masalah. Karena ya kita melihat kewajaran juga. Misalnya bawa tas branded cuma satu, mungkin kita masih wajar lah. Mungkin orang pun banyak juga yang ibaratnya tas branded Gucci segala macam banyak beredar di pasar yang black market kan di Indonesia. Yang harganya sangat murah lah, ibarat 50.000, 100.000 udah dapat. Cuman kalau memang itu benar-benar mahal, sebaiknya diberitahukan. Yang kedua, apabila itu bawa tas mungkin ya maksimal 2, wajar kan. Bawa tas 2, oke, nggak masalah. Tapi kalau bawa lebih daripada itu, apalagi itu ada tas baru, kemungkinan besar akan dikenakan pajak. Mungkin itu ya yang bisa saya share lagi. Selanjutnya. Ya, mungkin selanjutnya. Ya, pertanyaan lanjut lagi, Kadek. Ya. Dari Muhammad Komarudin, apakah ada biaya untuk registrasi IMEI? Kalau ada, berapa? Untuk registrasinya sendiri itu free, tidak ada biaya. Tapi kembali kalau itu barang baru dan melebihi batas 500 USD, maka ada ketentuan pembayaran pajak. Cuman itu aja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Muhammad Iqbal, apakah benar kalau kita aktifkan roaming paket nomor Indonesia di Australia, HP yang kita beli otomatis akan terregistrasi? Nah, saya sarankan untuk ke sini ya langsung cek aja ke ime.kemenperin.go.id. Kalau misalnya tidak, nanti jangan lupa pada saat ke Indonesia tetap registrasi. Karena saya juga tidak tahu untuk ke sini apakah otomatis atau enggak, tapi untuk pastinya langsung cek saja ke situs Kemenperin. Yang berikutnya, kalau bawa barang seperti lebih dari 10 sama jenisnya, tapi beda merek. Oke. Misalnya sepatu atau tas, tapi itu bekas atau barang pribadi terkena biaya bea cukai. Wow, banyak banget punya tas ya, atau sepatu ya. Kalau saya sendiri ya sebagai pegawai bea cukai, saya sih ngomong sebagai bea cukai, kalau saya melihat barang seperti ini, saya memang melihat, wah ini ada sesuatu yang ganjil ya sebenarnya. Tapi kalau untuk barang bekas, sepatu 10 jenis, walaupun mereknya berbeda, saya yakin tidak akan dikenakan. Tapi apabila ada kemungkinan ada sepatu baru
yang masih di box atau enggak kelihatan memang baru atau enggak memang boxnya sengaja dibuang, kemungkinan besar bisa dikenakan. Jadi kelihatan kok barang yang mana baru, mana yang bekas. Biasanya kita kalau bekas, kita nggak dikenakan. Sepatu ya, untuk barang-barang yang seperti ini kita masih bisa fleksibel. Kalau untuk barang-barang mahal seperti perhiasan, tas bermerek, atau barang-barang berharga yang nilainya tinggi, kemungkinan besar jumlahnya tidak wajar, kita akan kenakan. Apakah ada definisi barang baru berdasarkan aturan keimigrasian? Kebetulan saya bukan imigrasi ya, saya bea cukai. Karena kelihatan ambiguity dalam hal interpretasi bandara. Oke, jadi gini Mas, untuk barang baru banyak modus ya, bukan masalah ambiguity. Jadi kita ini sudah belajar bagaimana orang-orang niatnya untuk memasukkan barang baru yang kelihatan bekas. Jadi kita lihat dulu ya, barang yang emang sengaja misalnya boxnya dibuang, kita bilang kan, boxnya dibuang nggak dipakai, jadi sengaja untuk dibawa, misalnya kayak HP kan gampang. Jadi pas biasa pemeriksaan fisik, kalau kami petugas nggak yakin itu barang baru second, kami tinggal suruh dia buka. Kita kan tahu kalau emang itu barang baru, pasti perlu daftar sama kali kan ya. Atau nggak, kalau memang sudah didaftarkan, kelihatan akan tidak pernah dipakai. Tapi kalau memang sudah dipakai dan jumlahnya wajar, Mas Rahmat misalnya cuma bawa 2, kami nggak akan masalah. Tapi kalau bawanya barangnya 3, 4 HP, itu jadi masalah. Apakah barang sebut saja Galaxy Tab ya, 1.400 USD dipakai sudah 2 bulan. Ini termasuk barang baru? Tidak. Enggak lah, jelas. Itu bukan barang baru. Tapi nanti setelah ke Indonesia, tolong didaftarkan. Tolong didaftarkan IMEI-nya. Nah, nanti di Indonesia akan diregistrasi. Biasanya untuk mendaftar IMEI, kalau seperti saya dapat informasi dari teman-teman, untuk beberapa barang, misalnya HP yang harganya mahal ya, baru dipakai berapa bulan, kemungkinan besar tidak akan dikenakan, itu jumlah cuma 1 ya. Kemungkinan besar tidak akan dikenakan biaya masuk. Biasanya barang baru, yang HP baru itu biasanya yang dikenakan langsung. Cuman kalau HP bekas, pernah dipakai, yang harganya masih wajar, tidak akan dikenakan. Gitu. Karena memang bekas posisinya, karena harga bekas di database kami pun tidak bisa ditentukan dengan pasti berapa harganya. Karena namanya barang bekas, berapapun orang bisa jual. Kecuali Mas memang rajin atau enggak jujur ya untuk negara, kiranya Mas beli berapa, diberitahukan aja. Kalau memang harus bayar biaya masuk sedikit, ya itulah pengabdian Mas untuk negara. Saya beli drone $700, oke, 3 bulan sebelum pulang, namun hanya dipakai 2 kali. Apakah ini masuk kategori baru? Kalau udah pernah dipakai sih enggak, Mas. Dan saya pikir ya, kalau Mas bawa Galaxy Tab, terus bawa drone, terus bawa barang lain yang harganya luar biasa nih, saya lihat juga ya, 1.400 sama 700, sekitar 2.100, jauh banget, kemungkinan besar akan dikenakan Mas kalau jumlah barangnya seperti ini. Walaupun itu barang sudah pernah dipakai. Tapi kalau harganya Mas bawa barang yang banyak atau enggak tidak wajar, untuk mereka bisa dikenakan pastinya. Itu saya bilang professional adjustment ya. Agak susah mungkin Harry kalau ada ini. Ya, mungkin menambahkan sedikit. Jadi petugas di lapangan itu di Indonesia untuk penegakan hukum kita menggunakan sistem possessor analysis. Jadi ketika suatu modus terjadi, kita kecenderungan akan belajar dari modus untuk penindakan selanjutnya. Misal seperti tadi yang dijelaskan, ketika kita menemukan bahwa barang baru dimasukkan seolah-olah bekas, modusnya seperti apa itu tentu menjadi pembelajaran kepada petugas untuk selanjutnya ke depan tidak kecolongan seperti itu lagi. Makanya di sini perlu kehati-hatian, pengalaman teman-teman di lapangan juga. Jadi untuk case yang seperti ini, nilainya barangnya tinggi, second dipakai beberapa bulan, tidak hanya objek barangnya saja yang dinilai, tetapi profil penumpangnya juga. Misalnya, apabila orang Indonesia bolak-balik ke luar negeri, cuma pakai visa visitor, walaupun barangnya sudah dipakai 2 bulan, tetap akan dikenakan karena dia visitors. Jadi dia sengaja ke luar negeri, beli barang baru dipakai sebulan 2 bulan tapi nilainya masih tinggi. Ketika ke Indonesia kemungkinan besar petugas saya yakin akan mengenakan.
Tapi misalnya ketika visanya student, kemudian dia baru kepikiran beli barang pas mau pulang nih 2 bulan atau 3 bulan sebelum pulang sudah dipakai, tentu pertimbangannya berbeda di lapangan seperti apa. Hal ini untuk meminimalisir modus-modus pihak-pihak yang memanfaatkan celah ini untuk menghindari pajak atau pengenaan pajak di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi kembali ke professional judgment petugas di lapangan. Seperti itu. Untuk selanjutnya pertanyaannya terkait dari Mas Sigit Wiantoro, jika IMEI belum diregistrasi, apakah ada batas waktu untuk registrasi sejak kedatangan di Indonesia? Untuk di peraturan bea cukainya sendiri, batas waktu paling lambat adalah pada saat kedatangan sebelum keluar dari area bandara. Begitu kedatangan, wajib sudah langsung dilakukan registrasi. Nah, mekanisme ketika teman-teman lupa melakukan registrasi ketika datang di Indonesia, mekanismenya belum ada. Kami juga belum bisa memberikan solusi kalau misalnya teman-teman lupa. Jadi harap diingat untuk melakukan registrasi. Mungkin satu-satunya jalan ketika teman-teman lupa untuk menghubungi call center yang sampai sekarang belum ada. Cuman Kemenperin yang bisa untuk mengakses data sentral untuk IMEI. Seperti itu. Jadi sekali lagi jangan sampai lupa dan harap proaktif di masa pandemi ini karena mungkin petugas juga jumlah petugasnya berkurang di lapangan, fokusnya juga semakin banyak karena ada pemeriksaan dan segala macam. Semua capek. Jadi harap proaktif dan teman-teman bersabar untuk mendapatkan pelayanan. Mungkin nggak ada pertanyaan lagi nih ya? Ada. Ini ada lagi. Wow. Oke. Oke, saya lanjut nih pertanyaan ada lagi. Jadi jika bawa barang yang sudah dipakai tapi terlihat baru karena selalu dirawat, berarti ada kemungkinan bermasalah waktu kembali ke Indonesia. Contoh bawa jam tangan seperti Rolex atau Cartier sekitar 2 atau 3 buah per orang. Wow. Wajar ya. Ada orang kaya. Enggak, kalau lama kan bisa dibuktikan dengan invoice ya. Iya. Bahwa ini saya beli udah lama nih. Ya, betul sekali. Betul sekali apa yang bilang Kadek. Salah satu bukti adalah kalau jumlahnya segitu ya. Apalagi Rolex ya, sampai 3 buah per orang ya. Jadi saya kasih tahu tadi, mungkin sudah saya info tadi ya. Apabila misalnya Mbak dari Indonesia ke Australia tapi mau balik lagi ke Indonesia, itu sebaiknya pas dari Indonesia pas pertama kali mau ke Australia bawa barang-barang mewah, daftarkan barang tersebut di bea cukai di bandara. Jadi nanti dikasihkan kayak surat pendaftaran barang bahwa barang tersebut adalah barang mewah yang Mbak bawa dari Indonesia untuk jalan-jalan misalnya ke luar negeri, nanti balik lagi ke Indonesia, jadi tidak akan dikenakan. Namun apabila itu memang barang dari misalnya asli Australia mau ke Indonesia buat ini, kalau memang cuma melancong ke Indonesia bawa jam Rolex yang mungkin sudah second atau memang dipakai untuk sehari-hari sih saya kira akan masalah ya. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak dan dianggap mungkin seperti Kadek bilang ada modus tertentu di mana berapa kali bolak-balik untuk membawa jam mewah walaupun itu second, kemungkinan bisa jadi modus. Sebaiknya persiapkan kalau memang jam Rolex pasti punya invoice atau bukti pembelian, sebaiknya dibawa sehingga ketahuan bahwa ini memang barang second yang dipakai untuk sendiri. Jadi kelihatan Pak, kalau memang dia punya jam Rolex atau Cartier dan penampilannya memang dia orang kaya, kemungkinan besar wajar, bukan barang baru ya. Lanjut lagi, Mas Putu saya beli iPhone 11. Jika nanti Desember saya pulang, itu masuknya barang baru atau bekas? Bekas bila sekitar Maret. Beli sekitar Maret. Desember. Beli sekitar Maret. Iya, barang second kok, Mas. Kalau iPhone 11 ya, sudah dibeli bulan Desember, nanti bawa pulang misalnya bulan Maret, itu barang second. Barang bekas, jadi tidak akan ada masalah. Sebenarnya di bandara pun menjadi masalah apabila bawa HP baru lebih daripada 2 biasanya. Kalau bawa HP second 2, saya kira sih nggak masalah. Itu yang terjadi di lapangan ya. Kalau Cosmos Blender yang saya beli di sini apakah Oke. Mau masak. Mungkin mau buat restoran. Cosmos Blender nggak kenal Mas.
Mungkin kalau kecuali harganya mahal banget ya, Cosmos spesial misalnya atau blender spesial yang baru mungkin diberitahukan mungkin kena. Tapi kalau Cosmos blender yang pernah dipakai di sini enggak. Ada tuh talenan sendok logam. Ah. Kalau mungkin hematnya mending nggak usah dibawa karena kan kalau tenteng itu repot ya, kirim aja pakai Monza bisa lebih hemat menurut saya. Ada lagi ya. Mungkin disinggung terkait barang pindahan, Bro, untuk Oh ya, itu. saya bawa pulang ke Indo apakah? Oh enggak. Yang ibaratnya gini, Mas nanti ya saatnya udah selesai kuliah di sini, balik lagi ke Indonesia. Tapi jumlah barangnya banyak banget nih. Saya punya barang nih 1 kontainer atau enggak bisa dikargoin. Biasanya bisa melakukan sistem namanya barang pindahan. Barang pindahan itu harus dapat izin juga nanti dari KBRI di sini. Karena yang menyatakan nanti Mas pindah dan tidak akan balik lagi ke Australia adalah KBRI. Dengan surat tersebut, Mas bisa melakukan skema barang pindahan, tapi Mas juga harus punya forwarder. Forwarder ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang kepabeanan. Kita bisa sebut broker ya, yang akan membantu Mas dalam pengurusan di Indonesia. Kalau tidak punya, ini jadi masalah. Jadi ada biaya jasanya otomatis untuk penyewaan kontainer, demurrage, freight itu kayak ya biaya sampai barang sampai di Indonesia, ada insurans dan lain-lain yang akan dibayar. Nah, sebaiknya kalau punya banyak barang, dicicil aja dikirim melalui ekspedisi karena kita sebagai mahasiswa di sini punya kayak fasilitas dapat pembebasan, itu saya bilang. Sebenarnya kita dapat pembebasan dari pemerintah untuk mengirimkan barang ke Indonesia. Misalnya melalui Monza itu, kenapa kita bayar cuma sedikit, karena memang di sana pun Monzanya cuma dikenakan biaya administrasi doang, gitu. Walaupun banyak barangnya. Ya, mungkin untuk ini, Bro, mengingatkan siapa yang berhak untuk mendapatkan pembebasan terkait barang pindahan. Jadi itu untuk teman-teman yang akan berangkat 3 bulan atau sebelum atau setelah keberangkatan ke Indonesia baru bisa mengirim dan mendapatkan fasilitas pembebasan. Buktinya itu berupa kartu selesai studi, tiket berangkat, dan segala macam. Seperti yang disiarkan oleh Monza, itu sudah lengkap. Mengingatkan aja. Jadi, kita baru sampai di sini, baru beberapa bulan, ngirim barang secara periodik, sebenarnya itu nggak boleh. Kita nggak boleh melakukan itu, kita tidak dapat memperoleh pembebasan untuk barang pindahan apabila teman-teman baru datang di sini. Ya, jadi itu bisa jadi modus untuk mengirim barang bekas dan dijual di Indonesia, ataupun barang baru. Dan untuk student sendiri sebenarnya nggak perlu surat ini, cukup ke surat selesai studi juga bisa sebenarnya. Kalau misalnya barangnya hadiah, jadi tidak punya invoice untuk menunjukkan kalau barangnya sudah 6 bulan lebih. Apa ini bisa disebutkan sebagai modus? Padahal bukan. Kalau menurut saya tidak akan dijadikan modus, Mak. Tapi pertama apa itu barang? Itu barang pernah Mbak pakai segala macam. Saya yakin kalau jumlahnya enggak jumlahnya wajar lah, mohon maaf. Kalau jumlahnya wajar, nggak akan ada masalah. Lanjut, apakah petugas BC standby 7 kali 24 jam di bandara? Yes, terutama untuk bandara besar, semuanya 24/7. Terus karena penerbangan ini bisa pada waktu weekend, tetap ada petugas, tenang aja, no worry. Lanjut, apakah petugas BC yang bertugas dalam register ini juga standby pada malam hari? Yes. Kebetulan saya akan, ya aman, pokoknya tenang aja. Kami di Indonesia walaupun dalam COVID tetap bekerja untuk melayani masyarakat. Lanjut, dalam kasus pulang ke daerah dan transit di Jakarta. Pulang ke daerah, transit Jakarta. Tapi barang-barang bagasinya tidak ambil di Jakarta. Apa pengecekan IMEI sama petugas juga Jakarta atau di daerah? Di daerah, Mbak. Jadi sekarang di daerah, untuk bandara-bandara internasional sudah ada petugas masing-masing. Jadi tidak akan dicek di Jakarta. Jadi no worry. Nanti akan diceknya langsung di bandara terakhir. Oke, lanjut. Apakah pembebasan yang mahasiswa melalui Monza hanya terbatas untuk barang bekas itu sudah dipakai atau boleh untuk barang baru yang kebutuhan pribadi sendiri? Oke, Mas Komar. Jadi gini Mas sebenarnya. Jadi kemarin ada kasus yang mungkin sudah pernah dengar Monza di mana barang yang dikirim oleh mahasiswa yang mau BFG ke Indonesia adalah barang baru dalam jumlah yang tidak wajar. Itu yang jadi masalah. Jadi dalam jumlah tidak wajar itu adalah disebutkan bahwa ada 8 karton tas baru. Jadi kan buat apa tuh
mahasiswa punya tas baru 8 karton, kalau nggak mau dijual, atau nggak, emang itu just tip. Sekarang, jujur, just tip, pengiriman just tip, harus sudah dikenakan pajak. Pajak e-commerce namanya. Sudah terrealisasi sekarang. Jadi, kita di Bea Cukai dan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan pemerintah, mengurangi modus-modus seperti ini. Jadi sebenarnya just tip tetap akan dikenakan pajak untuk sekarang. Jadi itulah skemanya. Nanti walaupun Mas kirim, misalnya beli barang di luar negeri ke Indonesia, dulunya nggak kena bea masuk, sekarang masuk bakal mungkin kena. Yang bekas ya, untuk terberas barang bekas. Sebenarnya kan kita namanya pindahan ya, kalau pindahan pastinya barangnya bekas. Kalau barang baru itu jadi masalah. Kecuali memang barang barunya ya kami bilang wajar. Misalnya pakaian baru 2-3 pieces nggak ada masalah. Kecuali bawa HP 3 baru semua dosnya lewat Monsa, berbahaya juga nanti kalau hilang tanggung jawab pribadi. Terus itu pasti dikenakan Mas kalau seperti itu. Sebaiknya saya saran sih kalau barang baru, kalau memang mau BFG, memang menurut Mas penting, bawa aja langsung, bawa sendiri gitu ya. Jadi lebih aman. Kalau dititip ke Monsa, karena jujur ya, ada pemeriksaan fisik yang melibatkan buruh dan kuli angkut di pelabuhan. Nah, pemeriksaan fisik penjajahan dilakukan walaupun disaksikan oleh pemilik dalam hal ini kayak Monsa atau perwakilan Monsa yang mengurus barang tanah, tetap kemungkinan barang hilang masih sangat besar. Sebaiknya barang-barang pribadi yang berharga tinggi, tolong jangan dikirim melalui biaya kiriman ya. Kecuali itu emang diasuransikan. Asuransikan dulu kalau mau. Jadi untuk ya antisipasi aja. Lanjut lagi. Wow. Makasih ya teman-teman sudah banyak berpartisipasi. Valuasi 500 USD per kepala ini bisa ditransfer antar anggota keluarga saja atau bisa ke teman rombongan. Oke. Jadi begini Mbak, ini cuma bisa untuk keluarga, jadi tidak bisa untuk teman atau rombongan. Mohon maaf. Jadi keluarga dalam hal ini adalah dibuktikan dengan identitas ya. Jadi suami, istri, anak, itu misalnya. Apabila mungkin kakek nenek masih bisa. Tapi kalau di luar rombongan nggak bisa, mohon maaf. Kecuali punya istri lebih dari satu atau gimana, mungkin bisa dibuktikan. Oke, lanjut. Jika saya bawa oleh-oleh atau tas baru yang jumlahnya banyak, wow, dan baru dengan harga per item sekitar $5-10, apakah akan diakumulasikan dan dikenakan pajak? Tentunya akan diakumulasikan sampai dengan 500 USD. Kalau belum sampai 500 USD, kemungkinan tidak akan dikenakan pajak. Kalau lebih dari 500 USD, tasnya dikenakan pajak. Tapi ingat, kalau Mas yakin cuma $5, $10 harganya, tolong lampirkan invoice. Kalau Mas tidak lampirkan invoice, tentu saja akan dihitung sendiri oleh petugas. Siapa tahu itu adalah tas black market yang ibaratnya abal-abal ya, tapi mereknya merek bagus, ya tetap kita akan mau kan hitung sebagai merek yang bagus. Karena apabila Mas kedapatan mengirim barang atau menggunakan barang-barang bermerek yang punya hak atau hak atas kekayaan intelektual, itu menjadi pidana. Minta saran beli. Kalau bawa sepatu atau HP yang sudah lama digunakan dan tidak baru, apakah sebaiknya di kotaknya dibuang atau boleh dibawa? Boleh dibawa, monggo, nggak masalah. Yang penting kan kita lihat fisiknya. Dan jumlahnya yang bilang, kalau bawa sepatu 10 biji, mungkin pasti, kalau pas ada pemeriksaan fisik akan diperiksa, kemungkinan akan dicek baru atau enggak. Tapi kalau bawa 1, 2, 3, nggak masalah, aman. Terima kasih Mas Putu dan Mas Kadek Heri yang udah sharing-sharing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para audiens yang kayaknya excited banget nanya tentang masalah bea cukai dan sejenisnya gitu ya. Tapi sepertinya Mas, ini waktunya udah melebihi batas. Jadi mungkin untuk diskusi kita malam ini sih di stop sampai sini aja. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang mau tanya, tentu boleh ya, tetap boleh nanya. Bisa nanti lewat PPIA, lewat Instagramnya atau Facebooknya, atau misalkan tergabung sama grup PPIA juga boleh tanya di situ. Nanti bisa senang hati Mas Putu, Mas Kadek Heri juga jawab pertanyaan ya, begitu.
Gitu aja kali ya. Oke, untuk diskusi kita malam hari ini, saya rasa sampai di sini saja, dan terima kasih banyak kepada Mas Kadek dan Mas Putu yang udah mau sharing dan membagikan ilmunya dan pengetahuannya, informasinya ke kita semua. Pasti sangat bermanfaat sekali, dan tadi ada banyak informasi dan spesifik detail tentang IMEI dan aturan-aturan tentang kepabeanan yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan nantinya tidak akan misleading lagi gitu ya kalau misalnya ada teman-teman yang pulang ke Indonesia. Oke, terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi, sudah mau mendengarkan paparan dari para narasumber dan juga bertanya. Terima kasih banyak. Dan mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dengan tema-tema atau topik-topik yang lebih menarik lagi. Dan sampai jumpa